Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates bersama saya Lenggrasia dalam segmen Industri 360. Pemirsa, PT GTS International Tbk atau GTSI resmi membeli satu kapal liquefied natural gas (LNG) senilai 24,5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 406,3 miliar rupiah. Langkah ini sekaligus menjadi transaksi material karena bernilai 36,92% dari ekuitas perusahaan per 31 Desember 2024. Corporate Secretary GTSI Arya M. Pradana menyebut akuisisi kapal LNG merupakan strategi ekspansi untuk memperkuat bisnis pelayaran perseroan. Pembelian ini diharapkan meningkatkan pangsa pasar, pendapatan hingga laba bersih konsolidasi perusahaan ke depan. GTSI menyiapkan total dana sebesar 26,93 juta dolar untuk transaksi ini, termasuk nilai kapal yang tercatat 24,5 juta dolar. Perseroan memastikan tidak ada dampak negatif signifikan karena sebagian pendanaan berasal dari dana IPO dan perhitungan proyeksi pendapatan operasional kapal. GTSI juga menegaskan transaksi ini bukan transaksi afiliasi atau yang menimbulkan benturan kepentingan sesuai dengan POJK 42 sehingga tidak memerlukan persetujuan RUPS. Pembelian kapal LNG baru oleh GTSI ini menandai langkah ekspansi penting untuk memperkuat layanan distribusi dan ketahanan energi nasional. Dengan kebutuhan armada yang terus meningkat, GTSI bersiap memperluas peran di sektor LNG. Dan untuk memahami lebih jauh arah pengembangan armada, strategi bisnis hingga peran LNG dalam transisi energi Indonesia, telah bergabung bersama kami di studio Diraka Mokhtar, Direktur PT GTS International Tbk. Pak Dira, selamat siang. Selamat siang, Mbak Ellen. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Nusantara Economic Updates. Pak Dira, ini kita lihat bahwa GTSI salah satu yang juga berperan penting ya dalam mendukung ketahanan energi nasional dari sisi distribusi dan juga logistiknya. Sejauh ini, bagaimana Anda melihat prospek kebutuhan armada LNG carrier dan seperti apa peluang dan tantangan di industri? Ya. Terima kasih. Memang GTSI adalah suatu perusahaan logistik yang memang tugas kami adalah sebagai transporter untuk pendistribusian LNG, khususnya untuk di Indonesia. Peran dari perusahaan logistik seperti kami di bidang transportasi itu sangat penting sekali dan krusial karena Indonesia sendiri adalah negara kepulauan. Dan sumber dari LNG itu sendiri tidak bisa semuanya atau pendistribusian dari gas itu bisa dilakukan melalui pipa gas. Jadi dengan menggunakan LNG itu bisa didistribusikan dengan menggunakan kapal ke seluruh pelosok di Indonesia. Jadi memang ini adalah salah satu tugas utama kami untuk mendistribusikan LNG ke lokasi-lokasi yang dimana memang diperlukan untuk pembangunan khususnya untuk pembangkit listrik dan industri di seluruh Indonesia. Oke, baik. Artinya prospeknya juga begitu besar, maka dari itu distribusinya juga diperluas. Nah, lantas bagaimana strategi GTSI untuk mungkin ke depannya dalam memperkuat lagi armada LNG carrier? Ya, memang saat ini Indonesia khususnya itu masih memiliki keterbatasan di dalam pendistribusian LNG melalui kapal laut karena keterbatasan jumlah kapal yang ada. Di sini kami GTSI memang yang sudah mungkin bisa dibilang 30 tahun ya kita beroperasi sebagai transporter, ingin berkontribusi untuk dapat meningkatkan distribusi dari LNG tersebut. Salah satu strategi kami dan memang kita sudah lakukan di tahun ini adalah penambahan armada. Penambahan armada ini memang penting sekali selain untuk peremajaan kapal kami, juga memang untuk menambah kekurangan kapal yang sudah ada saat ini. Oke. Jadi itu yang kita lakukan. Oke, lalu kemudian kita juga berkaca dari kondisi global saat ini, dari perubahan harga energi global. Bagaimana GTSI menyiasati dari adanya volatilitas harga energi saat ini, mungkin untuk dari sisi operasionalnya, seperti apa? Ya, oke. Jadi memang LNG bisa dikatakan salah satu produk komoditas juga, di mana memang dari sisi harga
itu terjadi volatilitas yang cukup tinggi, khususnya di Asia. Ini tercermin dari memang banyaknya negara-negara di Asia yang memang mulai shifting dari penggunaan pembangkit menggunakan based on batu bara, sekarang udah beralih ke gas, dan ini meningkatkan demand terhadap LNG itu sendiri. Di sisi lain juga banyak permintaan yang justru datang dari Eropa untuk untuk mendapatkan LNG dari Asia, karena adanya gangguan yang biasanya mereka mendapatkan supply dari Rusia melalui pipa itu karena adanya kondisi peperangan dan segala macam, mereka akhirnya memasok dari Asia. Ini yang membuat harga dari pasar LNG di Asia menjadi sangat volatile. Nah, kita sebagai perusahaan domestik itu memiliki peluang justru dengan adanya volatilitas ini. Karena kapal kami selain bisa melayani untuk transportasi domestik, kami juga sangat beradaptasi untuk bisa juga melayani untuk pasar Asia. Artinya untuk pasar Asia ini kita bisa menangkap peluang. Betul. Ya. Tapi kalau untuk dari sisi demand-nya ini seperti apa, Pak Adira? Sangat baik. Jadi saat ini memang kita memang harus bisa dibilang cerdas ya dalam mengambil peluang. Karena di sini memang untuk Indonesia sendiri kita memiliki bisa dibilang charter rate yang cukup baik, sehingga kami memang sebagai perusahaan nasional tentunya kita mementingkan untuk berkontribusi sebagai transporter di Indonesia. Tapi untuk beberapa case kita juga bisa mengambil order atau charter untuk Asia, di mana negara-negara seperti Taiwan, China, India itu mereka masih memerlukan pasokan energi LNG dari Indonesia. Melihat tren demand-nya ini juga cukup positif, Pak Adira, adakah mungkin rencana ekspansi lain yang juga tengah disiapkan, mungkin peluang pembangunan LNG carrier untuk galangan dalam negeri seperti apa? Iya, mungkin untuk saat ini untuk pembangunan kapal LNG berskala besar atau tanker, Indonesia mungkin bisa dikatakan belum siap. Tapi memang Indonesia mungkin untuk kapal-kapal yang berskala kecil atau untuk peremajaan mungkin itu sudah bisa dilakukan di Indonesia. Jadi kami sebagai pelaku bisnis di perkapalan itu kita memang mau tidak mau masih membeli atau melakukan konversi kapal itu di galangan-galangan kapal di luar negeri. Oke, baik. Tidak lengkap rasanya kalau kita juga membahas terkait masa depan industri ke depannya, termasuk dengan pengembangan SDM. Kalau dari sisi skill, kompetensi, apakah sebenarnya Indonesia sudah cukup kuat untuk di industri LNG saat ini? Iya, berkaca dari GTSI sendiri, saat ini kita memiliki 4 armada kapal. Dan itu bisa kita bilang dengan bangga bahwa semua pengoperasian dari kapal-kapal tersebut dilakukan oleh putra-putri Indonesia. Jadi secara SDM sudah cukup mumpuni, sudah cukup baik, dan memang perlu adanya terus pelatihan dan sertifikasi untuk para SDM ini. Nah, kami di GTSI dan di grup kami yaitu grup Humpus, kami memiliki training center, pendidikan untuk para kru yang disiapkan nantinya untuk beroperasi untuk bekerja di perkapalan LNG khususnya. Dan ini memang sudah berlangsung cukup lama dan sudah terjadi transfer of knowledge. Karena memang kami sebelumnya bekerja sama banyak dengan pihak LNG dari Jepang. Dan ini kita sudah lakukan transfer knowledge ke putra-putri kita. Ada transfer knowledge, transfer teknologi begitu ya, ada kolaborasi ya dengan Jepang juga. Baik, Pak Adira, kita akan lanjutkan kembali dialog kita usai jeda. Nusantara Economic Update akan kembali usai jeda. Anda kembali menyaksikan Industri 360 di Nusantara Economic Updates dan masih bersama kami Dira Moknar, Direktur PT GTS International Tbk. Pak Adira, menarik sekali kalau kita melihat Indonesia ini kan juga memiliki posisi yang strategis. Kita ini produsen dan juga konsumen terbesar. Nah,
Saat ini kalau Anda melihat dari situasi dinamika global, sejauh ini seperti apa posisi Indonesia terutama di tengah percepatan transisi energi global saat ini? Iya, jadi memang Indonesia adalah salah satu eksportir LNG dan bisa dikatakan masih salah satu yang terbesar, baik khususnya untuk negara-negara di Asia. Namun di sisi lain, kita juga sebagai salah satu sumber dari ketahanan energi untuk di Indonesia. Artinya apa? LNG yang memang sebagai penyumbang devisa untuk Indonesia, untuk negara, juga tetap diprioritaskan untuk menjaga kebutuhan di dalam negeri. Jadi dalam hal ini prioritas tetap harus untuk didistribusikan untuk kebutuhan dalam negeri, dan berapapun sisanya itulah yang akan diekspor. Jadi tetap adalah prioritas kita melihat apa yang dilakukan pemerintah sekarang, prioritas untuk kebutuhan energi dengan menggunakan LNG tetap adalah yang diprioritaskan sebelum kita melanjutkan ekspor kita. Dari sisi kebutuhan energi, mungkin dari sisi ketahanan energi prospeknya juga cukup cerah ya, betul, begitu ya Pak Dira. Tapi kalau melihat dalam beberapa tahun mendatang, peluang apa yang sebetulnya bisa harus dimaksimalkan lagi oleh industri LNG Indonesia, dan tantangan seperti apa ke depan yang mungkin harus jadi perhatian, termasuk pemerintah juga nih Pak Dira? Peluang terbaik untuk LNG justru datangnya dari dalam negeri. Dari dalam negeri. Ya, karena kita melihat pemerataan dari penggunaan LNG sebagai sumber energi belum merata di Indonesia. Jadi dalam hal ini prospek dan peluang ke depan justru ada di Indonesia. Nah, yang menjadi tantangan adalah sekarang bagaimana pemerintah itu bisa memberikan kepastian pasokan dan juga alokasi untuk kebutuhan di Indonesia. Ini kita melihat bahwa saat ini demand daripada kebutuhan LNG itu meningkat, tetapi pemerintah juga punya komitmen di mana tetap harus melaksanakan ekspor, sebagaimana telah tertuang di dalam kontrak-kontrak yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi disinilah perlunya pemerintah bisa mengatur supaya tidak ada kekosongan di dalam negeri, tanpa juga harus men-sacrifice ekspor kita sebagai salah satu sumber devisa. Artinya stabilitas begitu ya, betul, Pak Dira. Nah, ini kita kembali mungkin membahas terkait dengan percepatan transisi energi. Bagaimana komitmen GTSI dalam mendukung percepatan transisi energi agar juga tentunya turut berkontribusi pada perekonomian nasional? Iya, kita memang ada di industri yang memang bergerak mengarah ke sana. Ya, jadi artinya LNG merupakan salah satu sumber energi yang bisa dibilang sebagai transisi untuk menuju ke energi green energy. Jadi langkah yang kita lakukan yang paling penting adalah peremajaan dari kapal itu sendiri. Jadi kami berusaha untuk memodernisasikan kapal kami dengan menggunakan kapal yang bisa dibilang ramah lingkungan, dengan teknologi yang baru, penggunaan bahan bakar yang lebih tidak memakan banyak emisi, dan itu menjadi salah satu langkah kami juga untuk percepatan untuk mengarah ke green energy. Baik, kebijakan kalau kita berbicara terkait dengan kebijakan, tentu ini kan juga berperan besar dalam ekosistem. Apakah menurut Anda kebijakan pemerintah sejauh ini juga sudah cukup mendukung industri LNG? Ya, saat ini pemerintah kita melihat sudah cukup banyak membantu di dalam membantu pergerakan bisnis dari LNG itu sendiri. Memang di sini yang menjadi tantangan adalah secara alami itu sudah terjadi mulai penurunan cadangan dari ladang gas yang sudah ada. Itu alami karena itu sudah berproduksi sangat lama. Di sisi lain, untuk cadangan gas baru atau pembangunan plan baru itu masih ada kendala. Bahkan beberapa itu terjadi delay. Nah, di sini kita melihat kekhawatiran kami adalah bagaimana caranya nanti supply daripada gas ini tetap bisa sustainable. Jadi di sini pemerintah perlu mungkin memberikan insentif ataupun apa yang bisa supaya para pengusaha atau investor yang bergerak di bidang ini itu bisa mempercepat proses dari pembangunan dari ladang-ladang gas baru ini. Baik, selain kebijakan dari sisi ekosistem kan juga diperlukan kolaborasi begitu ya. Ya. Nah,
Kedepannya apakah GTSI juga membuka peluang kerjasama ataupun kolaborasi untuk industri LNG saat ini di Indonesia? Iya, bisnis LNG ataupun perkapalan ini bisa dibilang sangat padat modal dan memiliki biaya yang tinggi. Jadi kami juga sebagai perusahaan bisa dibilang di kategori menengah untuk bisa berinvestasi, kita perlu berkolaborasi. Jadi kami di sini memiliki strategi untuk bisa mengundang calon investor yang bisa berjoin bersama kami, khususnya untuk proyek-proyek besar, misalnya untuk salah satu untuk pembelian kapal, atau mungkin untuk proyek FSRU, Floating Storage Regasifikasi Unit. Ini memang memerlukan investasi yang cukup besar, teknologi yang cukup kompleks, dan di sini kita akan berkolaborasi untuk pembangunan proyek-proyek seperti ini. Oke, itu mungkin untuk dari sisi proyeknya dan juga pembangunannya ke depan ya seperti apa ya. Nah, kalau untuk percepatan transisi energi, apakah ada kolaborasi lain yang juga akan dijajaki? Ya, kita memang selain sebagai perusahaan transportasi LNG, kita juga ingin bisa membuat suatu end-to-end bisnis yang mana selain sebagai transporter, kita juga masuk ke dalam bisnis LNG itu sendiri. Salah satu yang kita lakukan adalah kita masuk ke retail LNG business, di mana di sini kita langsung bersentuhan kepada end user yang bisa menggunakan langsung produk LNG sebagai pengganti dari misalnya LPG yang memang bisa dibilang mahal dan itu adalah impor. Dengan menggunakan LNG, otomatis percepatan dari masyarakat untuk bisa menggunakan energi yang lebih bersih, yang lebih ramah lingkungan, itu bisa akan tercapai. Tapi kalau kita lihat mungkin ya Pak, kalau kita membandingkan untuk negara-negara lain di kawasan di regional Asia, seberapa mungkin bisa diberikan gambarannya seperti apa ya ekosistemnya? Negara-negara lain yang mungkin kami bisa bandingkan, misalnya seperti China atau Jepang, itu penggunaan LNG sebagai energi itu sudah menjadi hal yang biasa dan itu sudah sangat memasyarakat. Jadi di sini peran dari LNG untuk bisa sebagai salah satu jalan menuju ke green energy itu memang perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat. Oke. Nah, kami di sini kita melihat Indonesia belum sama sekali. Belum ya. Jadi kita justru ingin memulai dengan bagaimana caranya masyarakat bisa melihat begitu pentingnya LNG dan bukan menguntungkan tapi bisa memberikan manfaat yang lebih baik untuk masyarakat. Oke, Pak Dida, kalau misalkan dari untuk segmen-segmen lain ya, kalau kita melihat peran LNG carrier mungkin untuk di pasar mini LNG atau dari sisi retail itu seperti apa? Ya, betul. Mini LNG itu juga sesuatu yang ada di dalam bisnis plan kita, dan insya Allah dalam tahun 2026 ini kita ada satu proyek yang kita akan laksanakan. Ini menarik karena ini juga akan membantu program dari pemerintah untuk meningkatkan lifting gas. Jadi banyak sumber-sumber gas di daerah-daerah yang kita kategorikan sebagai stranded gas. Artinya gas ini tidak punya jalur dan dia tidak bisa diapa-apain gitu loh. Nah, dengan kita membangun mini LNG plant, gas yang tidak punya saluran ini bisa dimanfaatkan dan bisa dibuat sebagai LNG. Dan setelah itu dibuat menjadi LNG, itu bisa kita gunakan atau kita tawarkan ke pembangkit listrik yang ada di lokasi tersebut, atau juga kita bisa transport dengan menggunakan kapal kontainer ke pelosok-pelosok yang lain. Oke, sejauh ini progresnya seperti apa dan kedepannya ada rencana penambahan juga? Iya, paling nggak ada satu proyek yang sedang kita lakukan di Indonesia Timur, khususnya di Papua, dan ini merupakan pilot project kami, dan kita harapkan dengan adanya mini LNG plant ini dapat membantu sebagai sumber energi untuk masyarakat Papua itu sendiri, dan juga bisa sebagai sumber energi ataupun produk LNG yang bisa ditransportasikan ke
daerah lain yang membutuhkan. Sejauh ini kalau kita lihat dari sisi pemerataan, khususnya untuk wilayah Papua yang juga salah satu yang juga disasar oleh GTSI, itu seperti apa kondisinya di sana? Memang belum rata. Belum Jadi rata, memang justru banyak ladang gas dan minyak cukup besar di sana. Tetapi juga memang demand-nya belum terlalu banyak. Jadi kalaupun kita ada suatu proyek di sana, belum tentu bisa itu digunakan untuk mengcover seluruh kebutuhan dari Papua itu sendiri, karena demand-nya memang tidak terlalu banyak. Jadi saat ini seperti yang proyek yang kita lakukan, itu mungkin hanya 70% mungkin bisa diserap untuk Papua itu sendiri. Tapi untuk 30%-nya kita akan tawarkan ke daerah lain. Oke, daerah lain yang mungkin masih menjadi coveran terbesar untuk GTSI sendiri ada di mana saja tuh, Pak Dira? Saat ini karena tidak merata, justru di Jawa itu masih kekurangan. Di Jawa itu masih kekurangan? Masih kekurangan. Jadi itu yang akan menjadi target kami juga. Sebagian dari produksi LNG yang kita akan buat, itu kita akan salurkan ke Pulau Jawa, di mana daerah-daerah seperti Jawa Barat, even Jakarta sendiri, itu masih kurang untuk penggunaan LNG. Oke, kemudian ini kan juga kita sudah di akhir tahun ya, Pak Dira. Untuk tahun depan seperti apa target jangka panjang GTSI? Iya, kita masih terus berekspansi. Jadi tahun depan kita ada beberapa proyek yang memang kita akan laksanakan. Salah satunya yang tadi saya sebutkan tadi mengenai retail LNG itu sendiri, itu akan dimulai di tahun depan. Dan kita akan mengarah ke Jakarta dulu sebagai pilot project kami. Selain daripada itu, kami juga akan ikut beberapa proyek untuk FSRU. Jadi memang ada kebutuhan proyek FSRU di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa dan Bali. Jadi kami berharap satu atau dua dari proyek tersebut kita bisa berpartisipasi di dalam proyek tersebut. Oke, FSRU ini menjadi target dari GTSI. Boleh dijelaskan seperti apa sebetulnya FSRU ini? Iya, jadi kalau kita bisa lihat prosesnya, jadi LNG itu dari ladang gas yang sudah ada diproses menjadi LNG, kemudian gas itu dicairkan, makanya disebut sebagai LNG, untuk kemudian ditransport menggunakan kapal. Nah, gas yang sudah dicairkan itu nanti akan dimasukkan ke dalam terminal FSRU, di mana itu akan di-regas atau dikembalikan sebagai gas. Baru kemudian didistribusikan melalui pipa ke pembangkit listrik ataupun ke industri. Jadi ini satu fungsi yang sangat penting di dalam proses LNG itu sendiri. Oke, terakhir Pak Dira, mungkin kalau kita lihat ini kan juga melihat bagaimana adanya target dekarbonisasi pemerintah, seperti apa roadmap perusahaan, namun juga di saat yang sama juga tetap mendukung ketahanan energi nasional, tapi juga memastikan keberlangsungan bisnis. Seperti apa? Iya, kami ingin pastikan bahwa memang kita sebagai perusahaan swasta tentu profit adalah salah satu yang menjadi tujuan utama. Tapi kita ingin memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu harus selalu mementingkan yang namanya menerapkan energi yang bersih. Jadi kita bertumbuh, tetapi kita juga bersih, dan kita akan melaksanakan ini sesuai dengan apa namanya yang disarankan dari pemerintah untuk mendukung program dari green energy atau emisi net zero emisi yang juga diterapkan di tahun 2060 nanti. Jadi itu yang menjadi harapan kita ke depannya. Baik, Pak Dira, terima kasih banyak atas waktunya sudah memberikan gambaran lebih jelas terkait dengan arah industri LNG Indonesia ke depannya dan juga bagaimana komitmen GTSI tentunya terus untuk bisa mendukung ketahanan energi nasional. Terima kasih Bapak Diraka Mokhtar selaku Direktur PT GTS International Tbk atas waktunya di Nusantara Economic Updates. Sehat dan sukses selalu untuk Pak Dira. Dan pemirsa, dialog tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Ekonomi bukan sekedar angka, tapi nafas kehidupan kita semua. Dari pasar tradisional hingga industri digital, dari rakyat kecil hingga kebijakan besar, semua saling terhubung. Saya Lenggracia pamit undur diri, sampai jumpa.